Kakiku sering merangkak kalau ingin berpindah tempat. Tapi aku mulai mencoba berdiri, belajar melangkah meski kakiku sering goyah. Boneka-boneka inilah teman sehariku. Teman bermain dan bercanda saat aku di rumah. Halo teman-teman, nama aku Muhammad Diki Satriaji, bisa dipanggil Jimat. Aku akan berbagi cerita bersama kamu. Ini bukan sekadar cerita tentang aku, tapi tentang semangatku untuk tidak menyerah pada keadaan. Di balik semua perjuanganku setiap hari, ada satu orang yang tak pernah lelah menemaniku. Bagiku, dia seperti malaikat yang selalu ada. Dan hari ini, aku ingin bercerita tentang dia. Ayo, Jimat, semangat, Mas. Ya Pak, semangat. Nah, nyampe. Nyampe Pak. Dulu, Mat. Jimat, Apa Pak? Bapak dan Mama akan terus berjuang yang terbaik nih buat kesehatan dan kebahagiaannya Jimat. Iya Bapak. Pokoknya kita hadapi sama-sama ya, Mat ya. Iya Pak. Jimat semangat kan? Semangat dong Pak. Pagi di Sumedang selalu dingin. Udara sejuknya sering membuatku ingin terus memejamkan mata, tenggelam dalam hangatnya selimut. Tapi tidak dengan Bapak. Dia selalu jadi orang pertama di setiap pagiku. Mat, bangun udah pagi. Udah pagi ya Pak. Bangun, kan kita mau jalan-jalan. Ayo, Jimat, kita seger sama dia. Iya Mak. Ya. Dan tak hanya Bapak, Mama pun selalu ada. Memastikan aku memulai hari dengan semangat. Mereka berdua adalah alasan terbesarku untuk terus melangkah. Usiaku sudah 9 tahun, tapi kondisiku spesial. Tidak seperti teman-teman yang lain. Itulah sebabnya, hampir semua kegiatanku harus dibantu Bapak dan juga Mama. Jimat, sekarang sudah selesai sarapan. Terapi jalan dulu sama Bapak ya. Iya Mak. Mama nganterin Iqbal ke sekolah, oke? Oke Mak. Jimat, sekarang kan udah mandi, udah sarapan. Sekarang kita terapi ya. Terapi jalan, oke? Oke. Cari sepatu dulu biar Jimat bisa cepat bisa jalan kayak anak normal yang lain ya. Oke Pak. Semangat kan? Oke Pak. Aku tahu kalau Bapak tak punya semangat sebesar ini. Mungkin aku hanya bisa berbaring saja. Bapak yang mengangkatku, melatihku, dan memberiku harapan tiap hari. Karena Bapak, aku belajar untuk mencoba lagi. Kakinya, awas kakinya. Nah, lanjut. Kursi roda ini sudah lama menemaniku. Bapaklah yang memodifikasinya dengan tangannya sendiri agar aku bisa lebih leluasa bergerak. Ya. Kami berkeliling di jalanan kecil sekitar rumah. Angin pagi menyapa, udara segar pun menyejukkan. Sambil bernyanyi dong biar lebih semangat. Asik, Senang. di mana-mana hatiku senang. Bapakku hebat. Ia menjalankan takdir yang sudah Tuhan tetapkan dengan penuh ikhlas. Bukan hanya menerima, tapi juga berusaha keras untuk mengubah keadaan. Semua latihan yang kulakukan adalah ide dari Bapak. Dengan caranya sendiri, Bapak membuatku percaya bahwa aku juga bisa.
Latihan ini bukan hanya untuk kakiku, tapi juga untuk hatiku. Di luar sana ada banyak orang yang mungkin memperhatikanku. Dan itu wajar karena mereka belum mengenalku. Bapak pernah bilang, aku harus menyapa mereka duluan. Aku pun belajar untuk tersenyum, melambaikan tangan. Dan benar, mereka akhirnya menyapaku kembali. Karena mereka tahu aku juga baik-baik saja. Itulah sebabnya aku tumbuh menjadi anak yang ceria dan ramah. Gimana sekarang? Lancar, Pak. Lancar, alhamdulillah ya, banyak kemajuan ya. Jadi kan kalau pakai roda ini, terus kalau Jimat capek, tinggal duduk, kakinya ke atas, Bapak tinggal yang dorong. Makanya Jimatnya semangat terus ya. Semangat terus ya. Iya dong, saya dulu dong. Biasa gitu. Semangatku akan terus ada, Pak. Apalagi kalau ada Bapak yang selalu setia di sampingku. Aku tahu, sebenarnya Bapak pasti lelah. Tapi Bapak tidak pernah menunjukkannya. Malah setiap hari selalu ada kata-kata positif yang Bapak berikan padaku. Kayak kamu ya. Kata-kata itu yang membuatku percaya kalau aku juga pasti bisa. Latihan pertamaku sudah selesai nih teman. Aku sama Bapak kembali ke rumah ya, karena ada latihan lain yang menunggu. Sama Bapak. Ayo, Pak. Nah, Sama, Pak. kita duduk dulu. Iya, Buka Pak. dulu sepatu. Nah, Jimat. Sekarang Bapak lagi bikin apa coba? Ayo. Apa ya? Ini bikin alat untuk melatih Jimat agar bisa melangkah, berjalan melewati rintangan, Mat. Oh, Jadi iya, kalau Pak. Jimat berjalan nih, jalan kaki, terus nemu jalan berlubang, terus tanggul, nanti Jimat bisa ngelewatinnya. Tapi Oh, latihan iya. dulu pakai alat ini, biar Jimat melangkahnya bisa ngangkat kaki tinggi ya. Iya, Pak, iya, Pak. Oke? Oke, Tuh oke. kan teman, Bapakku keren banget kan? Karena kata dokter, aku harus sering latihan fisik. Bapak malah jadi super kreatif. Dari bahan-bahan sederhana, Bapak bikin sendiri alat latihan untukku. Tidak cuma satu loh, ada beberapa alat lagi dari kayu dan bambu. Hebat kan? Itu semua tanda sayangnya Bapak ke aku. Jimat, kita coba ya. Iya, Pak. Ayo, berdiri. Ayo, Pak. Oke, ya. Oke. Oke. Ayo. Oke, jalan. Pelan-pelan aja. Kanan dulu. Mau punya ganti. Siap. Mulai. Lepas. Lepas. Pak, bayangkan kamu itu adalah lawan. Iya. Bismillah. Ayo, angkat. Nah, itu. Sekarang lagi. Kamu bisa pasti. Angkat lagi. Nah, Jimat, Ya, Bapak. Bapak mau nanya sama Jimat. Apa? Jimat ketika ada yang menghina, ada yang ngebully, Jimat marah atau sakit hati enggak? Enggak lah, Pak. Karena Jimat kuat sama hebat. Jimat gak bisa lari dari kenyataan. Karena Jimat cuma bisa berjuang dengan kenyataan itu sendiri. Intinya kita berbuat baik, kebaikan itu kan balik lagi sama kita. Kita berbuat jahat, kejahatan itu kan balik lagi sama kita. Karena tugas kita dalam hidup itu hanya apa, Mat? Berikhtiar, berdoa, beribadah, selebihnya kan kita serah sama Gusti Allah. Allah, Pak. Nah, Jimat, sekarang kita belajar lagi ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kita belajar
mengenal jenis dan bentuk dan nama buah-buahan. Iya Bapak. Nah, Bapak mau nanya, Iya. ini namanya buah apa? Papaya. Bagus, Jimat. Ini nama yang ini. Bapak bukan cuma mengajariku cara berjalan loh. Di rumah Bapak juga jadi guruku setiap hari. Sekarang ini kita belajar jenis-jenis transportasi dan namanya. Kalau pagi-pagi kami selalu mulai dengan latihan fisik. Siangnya setelah istirahat, aku juga belajar banyak hal bersama Bapak. Itu ambulan. Ini Dari yang paling sederhana seperti mengenal benda-benda di sekitarku, sampai belajar huruf dan angka. sekarang ini coba. Bapak selalu sabar, menjelaskan dengan caranya sendiri yang membuatku cepat mengerti. Kalau ini Rasanya belajar jadi lebih menyenangkan. Apalagi kalau Bapak sambil bercanda. Semua ini bukan hanya soal latihan atau pelajaran, Iya Bapak, huruf ya. tapi tentang kasih sayang Bapak dan Mama yang selalu mendukungku dengan sabar setiap hari. Mereka ingin aku tumbuh dengan semangat, percaya diri, dan ceria. Dan aku juga merasa lebih kuat karena ada keluarga yang selalu mendukungku. F. F. Yeay, cek dulu dong. Alhamdulillah Jimat, Jimat sudah sebesar ini. Nih Jimat, Bapak punya foto-foto Jimat dulu waktu masih bayi. Oh, ini dulu Jimat waktu bayi nih, Jimat. Oh iya Pak ya. Iya, Bapak nggak nyangka kamu bisa sampai ke titik ini, Mat. Iya Pak, makasih ya. Alhamdulillah ya, Jimat ya. Aku mengidap hidrosefalus, adanya penumpukan cairan di kepalaku, sehingga membuat kepalaku lebih besar dari orang pada umumnya. Kondisiku ini sudah diketahui sejak aku masih ada di dalam perut mama. Waktu itu usia kandungan baru 7 bulan. Kepalaku terlihat lebih besar, tidak seperti bayi pada umumnya. Dan di usia 8 bulan kandungan, aku pun dilahirkan. Sejak saat itulah, aku, Bapak, dan Mama mulai berjuang bersama. Perjuangan yang tidak selalu mudah, tapi penuh kasih sayang dan semangat. Bapak sangat bangga sekali punya Jimat. Iya. Karena kehadiran Jimat, anugerah terindah dari Gusti Allah buat Bapak. Oh iya teman, aku mau cerita sesuatu nih. Kalian tahu kenapa aku dipanggil Jimat? Itu karena Bapak yang memberiku nama panggilan Jimat Awaking. Kata Bapak, artinya adalah anak yang paling disayang, bahkan melebihi dirinya sendiri. Itulah sebabnya aku merasa sangat beruntung punya Bapak. Bapak bukan hanya pahlawanku, tapi juga guru, sahabat, sekaligus orang yang selalu membuatku percaya bahwa aku bisa. Jimat terus berjuang, Iya. terus berusaha yang terbaik buat kesehatan Jimat ya dan kebahagiaan Jimat ya. Iya Bapak, makasih ya. Sama-sama Jimat. Yang lagi ngemil. Enak nih ngemil. Iya Pak, enak. Ngemil dulu ah. Iya enak ya. Jimat, bentar dulu Bapak lihat dulu ini. Selang ngecek dulu selang yang ada di dalam tubuh kamu ya. Iya Pak. Bentar dulu. Sok lihat aja Pak, gak apa-apa. Oh iya, bagus Mat. Bagus Pak. Bagus lah, itu selangnya membal bagus. Bener Pak. Kata Bapak, inilah ukuran kepala terkecilku. Alhamdulillah, saat usiaku 6 bulan, aku menjalani operasi pemasangan selang khusus untuk membantu jalur air di kepalaku. Sejak itu, aku punya jadwal rutin periksa ke dokter. Semua dilakukan supaya aku tetap sehat dan selang di tubuhku bisa berfungsi dengan baik. Sama dong Pak, kayak kepleset jatuh kan. Ayo coba sekarang gerakin kakinya.
Nah, bagus terus. Wih, udah makin tinggi ya. Iyalah, Pak. Cepat ya gerakannya ya. Iyalah. Doakan aku ya teman, semoga selang ini bertahan lama. Dan aku bisa terus tumbuh dengan semangat seperti sekarang. Iya, karena angin itu mah. Sekarang kita lihat jalan, ini alat baru, Mat. Ya, Pak. Alat baru ya? Alhamdulillah alat baru. Nah, Jimatnya terapinya makin semangat ya. Ya, Pak. Harus makin rajin ya. Ya, Pak. Biar Jimat bisa cepet-cepet lari. Kayak anak yang lain. Nah, gitu. Mat, pelan aja, pelan-pelan. Tiada hari yang kulewati tanpa latihan bersama Bapak. Alhamdulillah teman, sekarang aku punya alat baru untuk latihan. Jadi kalau di luar sedang hujan, aku tetap bisa berlatih di dalam rumah. Bagus Jimat. Aku merasa dari hari ke hari, tubuhku semakin kuat. Aku bisa melangkah lebih mantap, mengangkat kakiku lebih tinggi. Pak, pindah yuk ke yang itu. Kom, pindah ke alat goes. Ya. Oke, siap. Siap. Ya, sok sini, coba. Turun. Nah, coba bisa nggak naiknya? Bisa. Bahkan, aku juga bisa latihan di alat yang mirip sepeda ini loh. Mana pasang ini? Nah, bagus. Coba goes. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Pak. Ayo, bagus. Ayo, goes. Kok ada jaraknya juga ya, Pak? Jimat. Nah, gitu. Kakinya gerakin. Tapi kalau aku lelah, kakiku bisa bergetar tanpa aku sadari. Untungnya, Bapak sudah mengajariku cara untuk mengontrolnya. Nah, Mat tuh. Nah, Jimat, itu kan sekarang ada getar nih. Ya, Pak. Jimat kan udah tahu nih cara gimana ngeberhentiin kaki Jimat kalau getar. Gimana, Mat? Coba. Nah, gitu bagus. Jadi Jimat tinggal tekan aja. Alhamdulillah tuh jadi berhenti ya. Iya, Pak. Udah ngerti sekarang? Udah ngerti. Iya, makin hebat Jimat. Ayo, Mat. Terus, Mat. Ya, Pak. Ya, Mat. Setiap kali latihan, aku merasa lebih bersemangat. Seperti ada harapan baru yang tumbuh di dalam diriku. Nah, gitu, Goes. Terus. Kita sampai Terus atas. pokoknya ke goes, jangan fokus ke sana. Pokoknya ke goes. Nah, Oke, gitu Pak. terus. Ini ya. Wih, kakaknya juga itu, Pak. Oh, mereka katanya udah kenyang, Pak. Setelah latihan pakai alat baru, Seneng, Pak. aku sama Bapak mau panen daun bawang. Tapi sebelum panen, aku siramin dulu. Biar segar dan wangi kalau dipetik. Tanaman ini Bapak sendiri yang nanam loh. Aku sedikit-sedikit bantuin kok. Hehehe. Satu ya, Pak, dimasak enak. Kalau teman-teman mau panen juga, main ke rumahku ya. Nanti aku cabutin buat kamu. Oke. Kita panen satu, Pak. Iya, panen gitu. Ayo, Pak. Ayo. Ma, Jimat tadi habis panen daun bawang tadi. Nanti mama masakin, Jimat tunggu di depan ya. Iya, Ma, oke. Kalau urusan masak, mama nih jagonya. Walaupun masaknya sederhana, tapi kalau itu mama yang masak, pasti enak. Tuh, ini udah matang, ini makan. Bahagia itu sederhana. Bagi aku, kebahagiaan ada di saat bisa berkumpul bersama keluarga. Ada tawa bapak, ada senyum mama, dan pastinya sambil menikmati masakan mama yang selalu enak. Sampai-sampai aku sering minta nambah lagi. Hehehe. Suapan demi suapan bukan hanya mengenyangkan perutku, tapi juga menghangatkan hatiku. Disinilah aku merasa paling disayang, paling diterima, dan paling lengkap. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih atas kebaikanmu, atas keluarga yang kau titipkan untuk menjagaku. Di tengah kesederhanaan ini, aku menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya.
Mah, ini kan jalannya enak nih, ada tanjakan. Kita bikin konten yuk. Ayo videoin mah. Nah dari sana. Bye. Halo teman-teman, hari ini kita mau balapan sama Iqbal. Ya kita akan balapan nih, Jimat sama Iqbal. Siap Bay, siap. Iqbal siap. Siap. Jimat siap. Siap. Hitung dulu Jimat. 1, 2, 3. Ayo Bay, ayo Iqbal. Teman, pernah lihat konten aku di sosial media tidak? Aku viral loh. Hehehe. Mudah-mudahan juga bisa ya Bapak. Awalnya, Bapak cuma iseng merekam setiap kali aku latihan. Gak apa-apa. So, kita coba lagi. Belajar Pak. Katanya biar bisa melihat perkembangan aku dari waktu ke waktu. Ternyata banyak banget orang yang menonton dan mengapresiasi perjuangan Bapak mendampingiku. Dari situ aku sadar, perjuanganku dan Bapak bisa jadi semangat juga buat orang lain. Makanya sekarang setiap kali ada yang nonton, aku senang banget bisa berbagi semangat dan harapan ke teman-teman semua. Mat, kasih pesan-pesan buat teman-temannya gimana Mat? Kita jangan pernah minder, apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita nggak boleh ngeluh, nggak boleh sedih teman-teman. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita itu yang terbaik buat kita dari Gusti Allah. Yeay, semangat terus, semangat Sekarang aku benar-benar merasakan hasil dari semangat latihan setiap hari. Aku sudah bisa berjalan sendiri, walaupun masih ada sedikit rasa takut. Selama ada Bapak, aku berani mencoba. Bahkan sekarang, aku juga bisa naik sepeda loh. Dan yang paling aku suka, sekarang aku bisa melihat dunia yang lebih luas. Bersama Bapak, Mama, dan adik-adikku. Kata Bapak, hidup itu seperti baling-baling yang berputar karena angin. Kadang ada sedihnya, tapi pasti juga ada senangnya. Aku mungkin berbeda dengan anak-anak lain, tapi aku tidak pernah merasa sendiri. Karena kebahagiaanku ada di sini, di tengah keluarga yang selalu mendukungku. Kan udah bisa berdiri, aku berjalan. Kenapa masih ngesot? Coba, Bapak pengen lihat berdiri. Tenang, Bapak jagain. Ada Bapak kan. Wih, hebat. Bisa puter sini, puter. Yo, Jimat bisa. Yeay, Jimat udah makin hebat sekarang.